Ya gue pengen jadi profesor eventually ya. Jadi kalau hari ini gue umur 30-an masih jadi dosen, ya salah gue, mudanya kebanyakan main-main ya kan. Halo, selamat datang di channel RO. Jadi hari ini gue kedatangan seorang tamu dan tamu ini spesial tentunya karena profesinya ini adalah sekarang sebagai dosen di salah satu universitas di Jakarta. Nah, di sini kita akan lebih sharing-sharing ya ke teman-teman semuanya. Gimana sih awal perjalanan karir dia nih yang dulunya S1-nya ambil komputer akuntansi ya. Betul. Ya, ambil komputer akuntansi, terus kemudian banyak pengalaman berkarirnya ya. Kalau ditanya agak-agak sih suka gitu dia. Tapi sebenarnya kalau untuk bisa mencapai sebagai dosen itu juga butuh proses ya. Nah, teman-teman, kita langsung aja yuk bincang-bincang sama si doi ini gitu. Jangan sedih dong, bro. Siap. Jadi kita santai-santai aja ya di sini. So, lu gimana sih sekarang ini ngajar sebagai dosen yang tentunya pastinya banyak menghandle anak-anak, mahasiswa yang punya beragam kreativitas. Silahkan cerita loh di sini mah, bebas-bebas aja. Jadi gimana, gue serba salah juga gitu. Gue pengen ngomel-ngomel tapi ya mengingat gue zaman umur mereka masih ya kayak gitu juga tuh. Jadi ya agak direm lah untuk bagian ngomel-ngomelnya. However, still gue ngeliat anak-anak itu kalau sekarang tuh ini ganggu banget sih. Jadi ya jadi dosen tuh susah men. Harus ngerti student lo kayak apa, kenapa mereka begitunya. Gimana susahnya tuh, apa sih yang pernah lo alamin gitu? Nah, susah sama gini, mereka secara demografis, mereka punya uang, mereka keluarga menengah atas lah. Mereka disupport dengan orang tuanya, and somehow kita di sini, gua kan ngajarin entry ya. Kita ngajarin bagaimana provide value. Pengajaran untuk kasih ilmu, anak sekarang tuh pinter gitu. Jadi mereka nggak lagi percaya apa sih disuruh lompat dia lompat, enggak. Kalau saya suruh lompat, lu bisa nggak? Ditanya dulu lompat. Nah itu bagian yang agak-agak gue susah karena ya gue pengen mereka sukses kan, jadi bikin suatu usaha lah. Tapi begitu ditanya, lu udah bikin apa emangnya? Ya gue juga belum bikin sesuatu yang signifikan juga, tapi I have start something and hopefully itu cukup untuk mereka. Tapi I don't know. Tapi transisi lu yang misalkan tadinya kan lu juga mengalami kan pernah jadi mahasiswa, terus lu tuh sekarang jadi dosen gitu, apa yang diferensiasinya tuh apa gitu melihat? Diferensiasinya gue malu sendiri kan. Waktu gue mengingat tuh zaman dulu gue kayak gini juga, beda jauh banget dulu gue. Lalu kenal gue waktu masih muda kan. Nah sebelumnya waktu masih zaman sekolah S1 gimana ya belangsatan lah, lari-lari kiri kanan kan, nggak pernah masuk kelas, all that mahasiswa stuff gue sudah kerjakan. Nah itu jarang masuk kelas, tapi hari ini gue jadi dosen. Gimana sih, masih amazed juga kan, maksudnya lu dulu tuh mahasiswa terus ternyata lu sekarang jadi dosen gitu. Apa sih yang ngebuat itu jadi gimana ya berubah gitu? Kan karir orang mungkin beda-beda kali ya. Kenapa gue jadi dosen ya? gitu pertanyaannya ya? Iya, siapa tahu dengan mungkin ada sekelompok teman-teman lo yang ya hidupnya mungkin ya hampir sama kayak lo ya, mungkin kalau kuliah ya gue maunya mau main-main doang lah gitu. Cabut. Tapi ujung-ujungnya dia ya sukses juga gitu waktu kerja, tapi lo sendiri malah memilih sebagai dosen gitu. Interesting. Cerita gue di dosen tuh, jadi ceritanya dulu gue punya usaha. Terus karena ya gue hobi mainnya ini, one day bankrupt dan gimana ya? Ya gak
Lantang luntung apa? Lutung. Lantang luntung. Lantang luntung. Lantang luntung nggak jelas, kerjain segala macam yang kagak-kagak. And then someday ada temen gue bilang, Pen, lu mau jadi dosen nggak? Ya, gue kaget dong. Hah? Gue dosen? Serius? Emang bisa? Coba aja dulu. Ya gue apply lah. Gue apply dan ternyata gue suka. And it has been like what, 4 years? Gue suka ya dosen, man. Seriously. Jadi dosen tuh menyenangkan, walaupun makan hati ya, tapi menyenangkan. Oke, jadi dari kehidupan yang luntang lantung itu sepertinya lu dibenarkan ya sama teman lu kayak. Ya mungkin dia juga gerah gitu kan, dari zaman dulu luntang lantung apa sih, lu naik gunung lah, bikin vlog lah, coba bikin video lah kayak begini. Mungkin kesel juga dia ngeliat sosial media ini, anak lu main-main melulu, udah kerja kayak gue lah, serius dikit ya mungkin. I don't know. Ya itu masa luntang lantung itu menyenangkan sih. Ada hikmah yang bisa dicari. Berarti sejauh ini lu enjoy nggak sih dari kehidupan lu yang tadinya mahasiswanya ya maunya main-main gitu, terus sekarang tuh lu akhirnya jadi kayak punya tanggung jawab kan sebagai dosen. Ibaratnya lu tuh jadi panutan ya nggak sih buat mereka? jangan jadi gue jangan jadi panutan. Iya, I enjoy teaching. It's menyenangkan, mengajar tuh gue suka ketemu mahasiswa tuh, mahasiswa ya masih muda kan, kurius, bodoh kan. Ini mesti di apa? Benerin jalannya. Bukan dibenerin, dibimbing. Oke. Dibimbing. But I'm still not sure gue orang yang tepat buat jadi panutan. Oke. But hopefully bisa one day. Oke. Nah, bicara soal yang gue tahu nih ya, jadi dulu dia tuh program kuliahnya adalah ambil di bagian komputer akuntansi ya? Yes, betul. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nggak sih dulu tuh lu tuh waktu belajar komputer akuntansi tuh seperti apa, dan mungkin apakah sampai sejauh sekarang ini tuh mata kuliah itu atau jurusan itu tuh masih bisa tetap eksis gitu di dunia kerja sekarang? Well, zaman dulu gua ya seperti namanya komputer akuntansi, meaning komputernya separuh, akuntansi separuh. Nah, akuntansinya itu sebenarnya bilang separuh juga kagak gitu kan, karena ya lumayan juga jelimet kan. Gue banyak ngulang di sana. And in terms of komputernya ini kita belajarinnya sedikit coding sama sedikit sistem. Nah, hopefully waktu itu ya lulusan kita itu sudah ngerti bagaimana caranya pakai sistem akuntansi. Yang mana waktu itu tuh lagi nge-boom karena akuntansi dengan komputer sistem. Nah, untuk ngebantu apa enggak ya, gue bisa akuntansi, that help me a lot dalam gue pernah bikin bisnis, so gue kebantu. Gue nggak usah bayar orang buat nulis keuangan gue ngerti bagaimana gue punya situasi keuangan gue. Terus juga untuk kebagian sistemnya ya, karena ada sistemnya, gue terbantu banget. Gue bisa cut cost banyak gitu, gue nggak perlu banyak orang, gue nggak perlu banyak tempat gede-gede, gue nggak perlu setup tempat lah intinya. So it helped me a lot. Dengan tahu sistem, tahu sedikit keuangan, ya, it really help. Terus sudah belajar akuntansi nggak dulu? Belajar? Serius loh? Semuanya. Pas semuanya? Lu apa sih? Kayak TI mah? Gue ambil Statistik. Sistem informasi dan manajemen. Akuntansi sistem dapat lah ya, dasar-dasarnya ya paling. Iya, dasarnya itu yang jelimet kan dasarnya kan. Dasarnya gitu. Nah, teman-teman di sini tuh memang kebanyakan kalau kita lihat ya, dia tuh emang interestnya sama, tadi kan sempat lu mention ya tentang programming. Ada programming juga gitu. Sedikit programmingnya. Sedikit, tapi lebih kapasitasnya lebih banyak mana? Programming atau akuntansinya? Di gua banyakan akuntansinya, men. Oh, lebih banyak akuntansinya. Programmingnya malah buta. Oke. Nah, kalau sekarang kan mungkin banyak ya aplikasi-aplikasi yang mendukung proses keuangan kan. Kayak apa ya? Contohnya jurnal atau misalkan buku kas. Jurnal, Moka, buku kas, Akuret, Zahir.
Ya udah itu banyak lah ya. Ya, nah berarti bisa dibilang apa yang lu pernah pelajari itu sekarang tuh eksis ya, maksudnya ada gitu. Sudah ada dan sudah umum sih. Nah, tahu yang saya masih sanksi itu apakah mereka ngerti untuk fundamentalnya? Karena kan kalau sistem ya dia suruh apa ya dia kerjain itu kan. Nah, bagaimana cara kalau begitu sistem itu down, mereka bisa kerjain sendiri nggak sih itu? Sebenarnya perlu nggak sih kita khawatir apa segitunya? Apa gua aja paranoid ya? Kayaknya perlu juga deh, karena kan itu kita harus tahu running sistemnya gimana, terus apa namanya ya ibaratnya ngebantu orang juga lah ya, maksudnya dari tadinya sistem pembukuan, contohnya sistem pembukuan yang manual, terus tiba-tiba lo harus jadi apa ya lebih otomatis gitu kan? Karena otomatisasi ini saya pikirnya membodohi anak muda nih, kasihan sih sebenarnya. Tapi ya gimana kalau emang lebih mudah ya nggak bisa ngomong kan zaman. Kok kira orang tua ngomong ya Allah Tuhan. Hey, masih muda men. Maka dari. Oke, nah ngomongin soal apa ya? Nah, lu kan sekarang nih jadi dosen nih, ya apa namanya profesinya sekarang yang lu tekunin gitu. Nah, kira-kira lu kayak punya satu target ke depan nggak sih? Misalkan, oh ini nih kayaknya gue 3 tahun atau 5 tahun ke depan gue tuh mau karirnya gimana kayak gitu. Oh. Gue pengen jadi dokter before 40 ya, dokter sebelum 40. Oke, jadi kalau dosen tuh ada apa namanya jenjangnya juga ya, bisa dibilang. Bukan, kalau dokter mah jenjang akademisnya beda kan, S1, S2, S3 ya. Oke. Nah dokter di S3-nya. Oke, berarti intinya kalau jadi dosen itu mesti melalui S1, S2 dulu gitu ya? Ya harus S2 dulu, harus master, minimum master. Minimum master ya, oke. Baru dapetin gelar dokternya. Dokternya. Kalau sekolah lagi gitu kan. Oke. Kenapa sih lu pengen before 40 gitu untuk dapetin gelar dokter itu? Karena gue udah main-main kebanyakan dan gue sedikit terlambat sama teman-teman gue nih in the pack. Terlambat dalam segi karir, segi penghasilan, dan segi segala macam lah. Nah, hopefully dengan dokter, kalau jadi dokter tuh gaji naik kan. Gaji naik itu sedikit bisa maju ke depan sehingga ya kalau lu sudah dokter untuk jadi profesor itu kan ya satu langkah lagi sebenarnya kan. Ya gue pengen jadi profesor eventually ya. Kan lu bayangin itu kalau lu duduk makan malam tahun baru ya, itu menyenangkan gitu loh. Ih, anak gue dosen, udah dokter. Nobody talks to you man, diem. Semua nggak ada yang berani. Sekarang sudah kejadian soalnya. So it's fun, menyenangkan. Jadi menyenangkan dari segi apa ya? Self reward ya. It's satisfying sih kalau masalah begitu. Yang tadinya pan lu kerja udah bagaimana? Sekarang gue dosen men. Gue amazed sama ceritanya dia yang tadinya tuh dia bener-bener ya udah hidup gue ya dia suka gue. Terus ya sekarang sudah lebih terstruktural lah, sudah dewasa rupanya. Aduh, apa yang mau nangis? Oke, well jadi emang ya kita nggak bisa apa ya namanya memprediksi hidup kita gitu ke depan yang tadinya nih mungkin seperti dia masih main-main gitu, tapi kayak ada satu momen yang tiba-tiba lu jadi pengen berubah gitu ya. Ya karena gue ngajar ya. Gini, gue ngajar terus gue nggak ngerjain apa yang gue ajarin kan konyol kan. Ya student gue juga nggak ya student sekarang kan kayak gitu, harus ada bukti. Ya kalau gue nggak bisa bener ya gimana? Tapi bedanya dari mahasiswa yang dulu kan dulu pernah jadi mahasiswa sama yang sekarang ini tuh apa sih bedanya? Oh, mereka perlu bukti. Mereka perlu apa? Hanya itu ya? Apa bilangnya sih? Mereka perlu tahu lu tuh bisa ngerjain apa yang lu ngomong. Membuktikan apa yang kita omongin itu bener gitu. Lu bisa kerjain. You can do what you preach. Bisa kasih contoh nggak nih? Well, gue ngajar entrepreneurship. Itu gue pernah tanya, Pak emang udah ngerjain apa aja? Kan ngajak berantem sama gue kan?
Tapi student sekarang ya seperti lu emang lu ngomong begini lu udah ngerjain. Mana buktinya? Ya ketolong gue udah ngerjain sih, jadi gue bisa agak belagu dikit dengan anak-anak gue. Nih gue ngerjain nih. Kerjain tuh dalam arti lu tuh kalau misalkan entrepreneur kan lebih apa ya namanya, dosen yang mata kuliah entrepreneur tuh lebih ke mata kuliah yang berbau-bau bisnis kan. Yes. Intinya lu punya bukti kayak semacam bisnis yang udah lu buat gitu. Yang gue udah buat, yang gue pernah buat, dan yang gue jalanin. Oke. Nah kebetulan berhubung gue banci pamer kan, jadi gue ketolong nih lu tinggal lihat di sini. Jadi ketolong juga gue. Oke. Udah, abis itu udah nih, mahasiswa udah tahu, oh ini nih. Nah, kalau udah ngomong begitu biasanya mahasiswa lebih kalem sih, mereka lebih reseptif dalam, oh iya. Ya, walaupun still gitu kan masih ngeyel yang mana mahasiswa kan. Tapi ya, it's a process. Ada unsur respeknya dari apa yang udah lu buktikan ya. Kalau nggak ada bukti. Kalau nggak ada tuh gimana ya, anak. Gue pernah lihat apa sih studentnya sama sekali disregard their lecturer hanya karena dia ya belum pernah bikin usaha. Ya maksud gue entrepreneurship kan ya nggak melulu soal usaha kan ya. It's about creating value out of every situation. Kayak sekarang misalnya ya, misal gue boleh pakai contoh nggak sih di sini? Gue boleh pakai contoh nggak? Boleh, misalnya. silakan. Kalau gue nggak punya apa, gue nggak pernah ceritain soal apa, what do I do? Kayak mungkin nggak sih lo undang gue kesini? Hanya karena gue temen lo? Kayaknya enggak deh. Males banget ya sih. Nah, that's value kan. Itu yang kita mau ajarin tuh, bagaimana kita create value dalam suatu situasi. Kita mau apa? Kita cari tahu. Gue mesti kemana? Gue mesti kasih apa? Terus nothing's free. Kalau misalkan ada hal-hal yang mirip gitu ya, gimana lu create value-nya? Kan mungkin aja mungkin ada satu Steven nih di sini, tapi di tempat lain ada lagi yang mirip kayak lu tuh gimana? Kadang bikin create value itu kan butuh proses juga kan? Saya setuju. Tapi gimana ya? Pertama you set goal-nya, karena saya kalau goalnya jadi kayak Steven. Terus ya lo berkelakuan kayak Steven, dan eventually lo nggak akan cocok full dengan kelakuan gue gitu. Kan lo akan deviate kan. Si Steven norak nih, kebanyakan posting, gue malas posting. Itu sudah membedakan lo dengan Steven. So start somewhere, you start something, lo coba kejar, eventually lo akan coba, ini nggak cocok di gue, kan pisah. Dan itu sudah membuat lo jadi pembeda sih sebenarnya. Tapi kalau sekarang ini kan emang yang namanya mahasiswa ya, umur-umur mahasiswa itu masih umur-umur yang bener-bener adaptasi ya kan. Ya, kayak kita aja mungkin masih harus terus beradaptasi gitu. Nah, gimana caranya mungkin ya jalan mereka tuh tidak mengulangi hal yang sama seperti lu gitu. Contoh doang ya, contoh. Gimana gue mau bilangin jangan kayak begitu kalau mereka nggak pernah ngerasain, bagaimana mereka tahu. Ini dari sudut pandang gue ya, bagaimana mereka tahu. Jadi I rather kasih tau mereka, lu kalau nanti kesini lu begini, ini jangan kesini soalnya begitu. Jadi pada saat mereka kejadian, hopefully mereka ingat apa yang gue ngomongin dan nggak terjerumus terlalu dalam lah. Oke, jadi itu intinya sebagai dosen, tapi lu lebih ada moralnya gitu ya? Iyalah, gue ngajak anak orang gitu kan. Kan percuma gue bilang, lu jangan naik motor cepet-cepet, nanti kecelakaan. Tapi lu naik motor cepet-cepet, sama mereka, aja ya? Mereka mau nurut juga kan, namanya student kan. Mereka pasti ngebut, penasaran ngebut biar keren. Nah, daripada lu larang-larang, mendingan lu kasih tahu kalau lu jatuh bagaimana, lu mesti ngapain. Apa ya, ibaratnya kalau misalkan jadi dosen tuh gak hanya yang lu ajarkan tuh ilmunya, tapi juga moralnya ya ibaratnya. Sadly speaking, yes. Gue harus ngajarin itu juga. Mau nggak mau. Dan gue mau nggak mau harus ya balik lagi, gue harus berubah gitu kan. Gue bisa ngerjain ini nggak ya? Karena kadang-kadang kan konflik gitu kan. Kayak apa sih? Lo harus mencatat dengan rapi
pencatat keuangan lah, bisa gue ngajarin lu pencatatan keuangan tuh jangan meleset dong. Sedangkan gue tahu pencatatan keuangan tuh boringnya ampun-ampun kan. Emang. Tapi gimana, gue harus berubah kan akhirnya kan. Ya gue nyatet tuh, that's a good thing anyway. Terus kan gue tahu gitu kan, duit gue habis kemana aja. Sebenarnya antara dosen sama mahasiswa itu kan adalah satu sama lain kan saling belajar ya. Nah, gimana sih lu bisa menghadapi anak-anak yang ya kita tahu lah, misalkan dulu nih, misalkan lu juga pernah jadi mahasiswa kan, dulu mungkin ada anak yang IPK-nya tinggi, tapi ada juga yang IPK-nya tuh yang biasa-biasa aja kayak gitu loh. Tapi kita nggak tahu kan pas sejalan dengan berjalannya waktu tuh mungkin yang dulunya nih IPK-nya tinggi itu pas jadi mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya mungkin dia biasa aja dibandingkan dengan mereka yang IPK-nya tadinya biasa aja gitu loh. Nah, lu menghadapi mahasiswa kayak gitu tuh gimana sih? Pasti lu ada ngelihat kan refleksnya kan? Iya. Contohnya dari temen lu deh mungkin ya, yang tadinya IPK-nya tinggi gitu, terus tiba-tiba ya udah sekarang jadi biasa aja kayak gitu. Nah, kalau itu gimana ya, gue nggak bukan cenayang, gue nggak bisa lihat masa depan ya. However, I do believe ketika lu hari ini akan menentukan lu di masa depan. Lu hari ini tuh karena lu di masa lalu. Jadi kalau misalnya gue liat student hari ini dia agak manja ya, mungkin karena emang zaman dari dulu dia dikasih apa yang dia mau. Nah, ketika dia agak manja, dan somehow gue bisa kasih kayak dia gambaran, kalau lu manja terus lu bakalan let's say pada masuk dunia kerja lu nggak bisa lagi kayak begini. Nah, student sih ya nggak tahu, gue ngeliatnya mereka nangkepnya ya apa sih pak? Iya aja dulu. Iya apa sih, berasa banget sih. Lu nggak usah ngajarin gue deh. Nggak usah ngajarin gue gitu-gituan deh. Tapi I do believe deep down mereka akan pikirin itu dengan syarat they respect you. Beda ya menghadapi mahasiswa sama mahasiswa dengan pelajar ya. Pelajar. Anak sekolah. Anak sekolah. Iya, SMP, SMA. Terus mahasiswa dia udah punya dunianya masing-masing gitu. Sama aja sih lah. Kalau aja. Bedanya anak sekolah tuh lebih nurut karena dia masih pakai seragam gitu, rasanya masih terkekang kan. Gue masih anak-anak. Mahasiswa ya mereka masih anak-anak kan. Bedanya mereka nggak pakai seragam dan somehow sudah dia sudah lebih bebas sekarang, jadi rasanya gede gitu, sudah besar. Dan cara ngomongnya pasti kan harus beda. Nah, tapi kalau misalkan nih tadi bicara tentang nilai gitu ya, mungkin ada tadi anak yang IPK-nya tinggi, ada yang mungkin biasa aja kayak gitu ya. Kalau misalkan lu nih sebagai dosen ngenilai anak yang seperti itu gimana? Kalau IPK saya kira kan itu karena kemampuan dia untuk menyesuaikan diri dengan sistem. Oke. Maka IPK dia bisa tinggi, ada bisa rendah. Karena saya ngajar etre itu saya nilainya bagaimana dia create value. Anaknya bangor gitu kan. Tapi kalau dia bisa create value buat gua, then it's good. Kerjaan gua sudah selesai. Di masa depan hopefully mereka ya dia oke aja gitu. Oh ini bisa create value, gua nggak usah khawatir. Oh ini nanti yang nggak bakal susah lah. Jadi jaminan hidupnya tuh ibaratnya lu ibaratnya apa ya, nggak menjamin hidup mereka gitu, biar mereka aja gitu yang menjalanin gitu ya, lu hanya memberi support. Yang gue ajarin kan tools, tools bagaimana lu pakai toolsnya suka dia tuh. Kita nggak ngejamin lu punya sarjana banyak pun nggak ngejamin lu tajir tuh. Nah kebetulan gue bisa kerjainnya kan dosen entrepreneurship. Kita bisa ngapain aja sih, kita bisa bikin usaha, kita bisa catat keuangan, kita bisa ngurus gudang, kita bisa HR juga gitu kan. Mainnya kan kita untuk bikin value. Nah, yang cabang kecil-kecilnya ini kan ya kita share lah sedikit-sedikit yang tentu saya menurut kita kan, karena manajemen itu kan seni. Nah, seni orang itu ya beda-beda, tiap orang punya gaya masing-masing. So ya kita share cara gue gini. Nah, yang nggak enaknya adalah student tuh for some reason ya, mereka tuh butuh ada ukuran benar salah.
Sedangkan kalau dalam pekerjaan nggak ada benar salah tuh. Benar kan sifatnya relatif. Kadang ini menurut gue benar, kadang ya menurut orang lain ya mungkin tidak benar. Nah, student harus mulai belajar soal itu. Mereka harus mulai bisa putusin, menurut gue yang ini aja yang benar. Jadi itu kan dari sisi student ya. Tapi kalau misalkan lu bikin jurnal atau misalkan pengabdian lo sama masyarakat, mungkin ada kan dosen-dosen yang dia tuh langsung kayak terjun langsung gitu. Mungkin dia harus melihat satu wilayah, ya ibaratnya apa ya, kayak proses apa ya, research juga ya, atau gimana ya ibaratnya ya. Gue masih bingung sih ininya. Kalau untuk dalam riset ya, kalau riset gue kan demennya kualitatif aja. Jadi jarang ke lapangan, jadi kita sering baca di komputer aja. Itu secara kualitatif. Jadi gua pribadi nggak terlalu suka riset tuh ke lapangan. Gue suka observasinya ke lapangannya, tapi untuk ngajak ngomong, I don't really enjoy it. Kalau nggak terpaksa. Nah, sedangkan kalau untuk pengabdian, biasanya gini, kita cari komunitas, kita punya komunitas misalnya. Kita tanya, lu, gue lagi ada, gue punya program ini, gue harus kerjakan ini. Lu punya problem nggak di community lu? Untuk manage community-nya kah? Atau mungkin secara individualnya, mungkin mereka pada punya usaha, misalnya punya usaha, pas gue kesulitan di bagian marketingnya. Misalnya ada inquiry seperti itu, ya kita tinggal adain kan, gue bisa kerjakan ini, lu tinggal hadir. Jangan sebagai pengabdian. As simple as that. Udah ngerjain macam-macam tapi masih stuck? Are you sure lu stuck karena lu sudah ngerjain macam-macam, apa karena lu maksain apa yang lu mau itu supaya kejadian? Karena most of the time, dan dalam kasus gue minimal ya karena gue ngerjainnya hal-hal yang itu-itu aja, akhirnya gue dapet hasilnya itu-itu aja kan. Berarti lu harus kayak punya sudut pandang beda ya, supaya yang lu kerjain tadi jadinya nggak itu-itu aja. Gimana? Filosofi pribadi gue, semua yang kejadian sama gue itu ya karena gue. Jadi kalau hari ini gue umur 30-an masih jadi dosen, salah gue, mudanya kebanyakan main-main ya kan. Loh, nggak semua dosen gitu loh. Ya nggak semua dosen, tapi dalam kasus gue ngelihatnya seperti itu. Gue bisa tahu ya yang gini-gini ya karena dulu gue pernah kerjain. So don't fake it. Oke, jadi teman-teman, ini adalah sharing-sharing ya dari salah satu temen gue ya yang berprofesi sebagai dosen entrepreneur di salah satu univ di Jakarta. So buat teman-teman nih ya, kalau misalkan nih ingin menjadi dosen ya, itu menjadi suatu keinginan kalian, ya udah langsung aja ibaratnya jangan kontak ke gue bukan HR. Bukan maksudnya langsung aja sesuai dengan tujuan kalian gitu. Coba gitu. Coba aja gitu. Lu nggak tahu bisa diterima apa enggak, Iya, jadi gimana ya ibaratnya karir orang tuh. Lu juga nggak tahu kan tuh jadi dosen kan? Gue juga nggak tahu sih, ternyata gue juga ada dosen juga dan gue akhirnya mau wawancarai dia gitu. Gue nggak tahu hidup kita tuh ya begitulah. Yang penting tetap usaha juga sih, tetap ada effort juga. Jangan ngecilin diri ya. Gitu. Jadi sebenarnya profesi apapun yang penting halal ya. Saya setuju. Itu dia maksudnya. Oke teman-teman, jadi informasi apa lagi nih yang ingin kalian sampaikan untuk channel RO ini, silahkan komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye.